Bertemu lagi bersama saya Pak Nur. Salam sehat, salam bahagia buat kita semuanya. Kita lanjutkan untuk belajar PPG terkait dengan kisi-kisi yang terbaru 2022 ini yang kemarin keluar. Meskipun kisi-kisi itu yang untuk pretest, saya yakin kisi-kisi itu juga nanti digunakan untuk KM PPG atau UPPG. Di sini saya mengambil yang kisi-kisi ini tentang yang ketiga ya, capaian materi kegiatan, yaitu tentang submateri pertumbuhan, perkembangan dan perkembangan peserta didik. Ini level kognitifnya adalah 3, 4, 3 dan 4. Jadi soalnya kurang lebih dia adalah levelnya ke MOS ya, atau middle order thinking skill ya, di lebih menengah ya, karena melihat dari fisiknya seperti itu. Tentang prinsip pertumbuhan peserta didik, menganalisis perkembangan peserta didik, dan menganalisis karakteristik individu peserta didik. Beberapa soal untuk yang sesi ini saya coba bahas tentang kecerdasan atau perkembangan peserta didik. Langsung saja. AC adalah anak yang memiliki kecenderungan unggul dalam dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang dalam latihan-latihan fisik. Dalam kecerdasan yang dikemukakan oleh Edward Gardner, AC adalah anak yang dominan memiliki kecerdasan apakah musik, spasial, logik, matematik, tubuh, kinestetik, dan E adalah kecerdasan verbal. Teman-teman di sini harus ingat ada kata kunci, yaitu dia lebih suka dengan dalam hal latihan-latihan fisik ya. Kalau di sini sudah ada kata kuncinya, berarti yang tepat jawabannya adalah tentang tubuh kinestetik ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke yang soal berikutnya. Dinda adalah anak yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dia senang mempelajari kata-kata baru dan menikmati menggunakan kata-kata tersebut secara kreatif, mengolah kata-kata ya. Dinda tersebut juga menikmati permainan yang berkaitan dengan huruf-huruf seperti mencocokkan, menukar huruf, dan atau tebak-tebakan kata. Dinda juga memiliki pemahaman dan daya ingat yang kuat. Dia juga memiliki minat besar terhadap buku, bahkan ketika ia belum mampu membaca, suka membaca buku, suka melihat buku ya. Selanjutnya, Dinda juga mampu mengekspresikan diri dan perasaan dengan baik melalui kata-kata. Dia juga senang atau pandai bercerita atau melucu. Dalam kecerdasan yang dikemukakan oleh Edward Gardner, Dinda adalah anak yang dominan memiliki kecerdasan apakah A musik, spasial, B logik matematik, dan D tubuh kinestetik, serta E adalah kecerdasan linguistik. Di sini lebih tepat dari semua ini, dari option ini sampai ini bisa digarisbawahi, dia adalah suka dengan perkataan atau kata-kata ya. Jadi yang tepat adalah kecerdasan linguistik atau ya, linguistik ini ya yang tepat. Kalau ini kan gerak, ini tentang matematika, musik tidak. Itu yang tepat adalah yang E. Di sini di tengah-tengah saya kasih resume nanti yang di soal 3 sampai yang seterusnya, teman-teman bisa mencoba menjawab bahwa sebenarnya ada 8 macam kecerdasan, yaitu linguistik, logik matematik, visual dan spasial, musik, interpersonal dan intrapersonal. Ini harus hati-hati. Ada beberapa soal besok, kemarin itu di PPG 2019 kalau salah, ini soal keluar antara intra dan intra. Kalau teman-teman tidak jeli
nanti akan membingungkan. Terus kecerdasan tubuh kinestetik dan kecerdasan naturalis. Silakan teman-teman bisa dibaca sendiri tentang macam-macam kecerdasan. Perlu diingat kata kuncinya saja apabila matematik itu berhubungan dengan kata-kata. Kalau logik matematik itu berhubungan dengan pemecahan masalah atau dengan matematika ya, dan seterusnya. Oke ya. Kalau inter itu lebih kemampuan untuk mengerti dan memahami orang lain. Kalau intra itu di dalam ya, di memahami diri sendiri. Oke, lanjut kita soal yang berikutnya. Coba teman-teman bisa menjawab. Hanum adalah anak yang mempunyai bakat bercerita dan melucu. Dia bahkan bisa memengaruhi temannya dengan kata-katanya. Dalam kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, Hanum adalah anak yang memiliki dominan kecerdasan apa? Nah, ingat di sini dia mempunyai bakat bercerita dan melucu, dan dia bahkan di sini bisa mengaruhi temannya dengan kata-katanya. Jadi yang tepat adalah kecerdasan linguistik ya. Oke, kita lihat nomor 4 ini. Fatan adalah anak yang mempunyai hobi bermain puzzle. Ingat puzzle, masih ingat puzzle, mainan puzzle ya, bergambar mainan itu ya, atau permainan teka-teki daripada jenis permainan yang lainnya. Dia juga mempunyai daya ingat yang tinggi. Nah, dalam kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, Fatan adalah anak yang memiliki dominan kecerdasan apa? Apakah A, kecerdasan musik, B, kecerdasan spasial, C, kecerdasan logik matematik, D, kecerdasan tubuh kinestetik, dan E, kecerdasan linguistik. Di sini yang lebih ada kata kunci, dia lebih suka bermain puzzle atau bermain teka-teki. Ini berhubungan dengan matematika ya. Yang tepat adalah logik matematik. Nah, lebih tepat dari option lainnya. Oke. Kita soal yang kelima. Dita adalah anak yang punya kemampuan keras dan mandiri. Dia lebih suka bekerja, belajar, bermain sendiri. Dalam kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, Dita adalah anak yang memiliki dominan kecerdasan. Apakah A, kecerdasan interpersonal, B, kecerdasan intrapersonal, C, kecerdasan logik matematik, D, kecerdasan tubuh kinestetik, dan E, kecerdasan linguistik. Ingat di sini ada kata kunci yaitu dia mempunyai kemampuan keras dan mandiri. Dia lebih suka bekerja, belajar, dan bermain sendiri. Nah, di sini adalah suatu kemampuan untuk memahami diri sendiri. Kalau memahami diri sendiri itu yaitu yang indra ya. Kalau inter itu mengerti atau memahami orang lain di sekitarnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sedikit dari saya, semoga besok bisa bertemu lagi. Salam sehat dan teman-teman tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.